Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius guys. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya guys. Kemarin itu kejadian 4 soal keturunan Kain dan perkembangan budaya dan teknologi. Nah, kali ini ada suatu transisi yang menarik di kejadian pasal 25 sampai 26. Oke, mantap guys. Jadi hari ini kita lanjut dari pembahasan sebelumnya tentang Kain dan perkembangan budaya di Kejadian pasal 4. Nah, sekarang kita loncat Kejadian pasal 25 dan 26 ya. Ini menarik banget karena di dua pasal ini fokusnya mulai geser ke keturunan Abraham, terutama Ishak dan Esau serta Yakub. Nah, biar nyambung, aku tanya dikit nih. Kamu pengen bahas transisinya dari segi alur naratif, spiritual, atau lebih ke aspek budaya dan keturunan kayak kemarin? Biar aku bantu ramuin pembahasannya dengan pas. Yang aku maksud itu kejadian 4 ayat 24 sampai 26. Itu transisi keturunan Adam melalui Set itu, bukan kejadian pasal 24. Ah iya, bener banget. Kejadian ayat 24 sampai 26 itu memang transisi penting banget. Setelah kita lihat garis keturunan Kain dan segala perkembangan budayanya, langsung muncul peralihan ke keturunan Set, anak lain yang diberikan Allah sebagai pengganti Habel. Di ayat 26 itu ada kalimat yang cukup mendalam. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, ini kayak jadi turning point, di mana muncul jejak awal spiritualitas dari garis keturunan yang akan membawa kita ke Nuh, Abraham, dan seterusnya. Kamu mau aku bantu jelasin lebih dalam soal makna transisi ini? Atau mau dibikin dalam bentuk renungan juga? Oke, kita bahas di ayat yang ke-25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, ini menarik, kita mau soroti pembahasan mengenai Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab Kain telah membunuhnya. Kita coba analisa dari teks aslinya. Wah, ini bagian yang dalam banget dan kaya makna teologisnya. Oke, kita kulik dari teks Ibraninya ya. Bagian kalimatnya dalam bahasa Ibrani adalah Kishat le elafim zara achar tachatabel ki harago kain. Kishat li Elohim zera acher tachat hevel ki harago kain. Naha beda secara plans. Kishat li Elohim sebab telah menetapkan memberikan kepadaku Allah. Kata kerja shat di sini dari akar kata shot atau shat, yang maknanya bisa menempatkan, memberikan, atau menugaskan. Jadi saya kesan yang tatanin syang sedang melahirkan. Tapi Allah yang aktif menempatkan atau menetapkan set sebagai pengganti. Zera acer tashat hefel. Benih keturunan lain sebagai ganti Habel. Kata zera seringkali dipakai dalam konteks keturunan, bukan cuma anak biologis, tapi bisa mengarah ke garis ilahi atau warisan rohani. Tachat artinya di bawah, mengganti atau sebagai pengganti. Jadi memang sangat eksplisit bahwa Set itu menggantikan posisi Habel, bukan sekadar anak biasa. Ki harago Kain sebab Kain telah membunuhnya. Ini jadi pengakuan langsung atas tragedi dan dosa yang terjadi. Membingkai kelahiran Set bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai respons dari Allah terhadap rusaknya garis keturunan melalui Kain. Jadi secara teologis dan naratif, kelahiran Set ini adalah bentuk pemulihan. Allah tetap melanjutkan rencananya meskipun terjadi kejahatan. Orang ingat status baru, tapi seperti harasan baru untuk garis keturunan yang kena ke kemerintahan. Kamu tertarik bahas makna Zera lebih jauh? Soalnya itu juga muncul terus nanti di janji-janji Allah ke Abraham. Ya, kita sedikit bahas makna tersebut. Apa mau jenengi? Oke, kita gali sedikit tentang kata Zera ini.
bibit, dan sering dipakai untuk menyebut keturunan atau generasi, baik secara fisik maupun simbolik. Nah, menariknya dalam konteks kejadian, kata Zerah bukan cuma soal keturunan biologis. Ia punya bobot teologis karena jadi kata kunci dalam janji Allah. Misalnya, waktu Allah berfirman ke Hawa di Kejadian 3:19, bahwa keturunan Zerah, perempuan, akan meremukkan kepala ular. Jadi sejak awal ada benih atau garis yang secara khusus dipilih Allah sebagai saluran janji pemulihan. Jadi waktu Hawa berkata bahwa Allah memberikan Zer'a Acher alias benih lain, dia sadar bahwa garis keturunan Habel yang terbunuh itu bukan sembarang keturunan, melainkan bagian dari rencana Allah. Dan Set diberikan sebagai pengganti bukan hanya secara keluarga, tapi sebagai lanjutan dari garis janji itu. Makanya nanti dari Set dilah Enos, dan di situ orang mulai berseru kepada nama Tuhan. Jadi jelas banget, Zerah di sini bukan cuma soal anak, tapi garis pemulihan ilahi. Wah, soalnya kata Zerah bakal terus muncul di situ. Oke, kita lanjut ke ayat 26 ini. Yang menarik adalah waktu itulah orang memanggil nama Tuhan dalam terjemahan Indonesia. Terjemahan baru ini memakai kata Tuhan dengan huruf kapital semua. Nah ya, itu bagian yang sangat penting. Di Kejadian 14 terjemahan bunyinya, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kata Tuhan dengan huruf kapital, jadi semua itu menunjukkan bahwa aslinya memakai Yahwa, yaitu nama kudus Allah, yang sering disebut sebagai tetragrammaton, sejenis suatu umum. Hakib. Tapi, nama pribadinya. Sekarang bagian menariknya. Dalam bahasa Ibrani, frasa itu berbunyi, Azuchal lekro b'shem Yehua, Azhuchal likro b'shem Yehua. Artinya secara literal, saat itulah mulai dipanggil atau orang mulai memanggil nama Yehua. Tapi, kata huchal itu bentuk pasif dari kata kerja chalal yang bisa berarti memulai, tapi juga bisa berarti menjadi najis atau melanggar kekudusan. Jadi beberapa penafsir melihat ada kemungkinan makna ganda di situ, entah itu awal dari penyembahan kepada Yahwa atau justru awal dari penyalahgunaan namanya. Tapi secara konteks, melihat kelahiran Set dan Enos sebagai lanjutan dari garis kudus, maka terjemahan yang paling masuk akal adalah yang positif. Bahwa mulai saat itu orang-orang benar mulai secara sadar dan terbuka menyembah Yahwa sebagai Allah sejati. Menurutmu bagian ini lebih menarik dibahas dari sisi sejarah penyembahan atau dari sisi makna profetisnya ke masa depan? Muncul pertanyaan bagaimana itu mungkin sedangkan Allah sendiri menyatakan nama pribadinya dalam kitab Keluaran saat Allah bertemu dengan Musa. Nah, pertanyaan itu keren banget dan memang sering jadi bahan diskusi serius dalam studi teologi dan tafsir Alkitab. Di satu sisi, memang benar, dalam Keluaran 3:14-19, Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan namanya, Aku adalah Aku ya. Dan selanjutnya mengatakan, Inilah namaku untuk selama-lamanya, Yehovah. Nah, ini yang jadi menarik. Apakah itu berarti sebelum Musa, manusia nggak tahu nama Yehovah? Ternyata, secara teks, nama Yehovah sudah muncul berulang kali sejak awal kitab Kejadian, bahkan sejak pasal 2 misalnya Kejadian 2:4, pada waktu Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Lalu bagaimana menjelaskan? Ada beberapa pendekatan. Pertama, dari sudut penyuntingan teks atau gaya penulisan naratif, bisa jadi penulis kitab Kejadian. Musa sendiri atau redaksi sesudahnya menuliskan kisah-kisah awal dengan memakai nama Yahweh. Karena itu sudah dikenal oleh bangsa Israel di masa Musa. Jadi penyebutan Yahweh dalam Kejadian bukan berarti tokoh-tokoh di zaman itu tahu semua makna nama itu. Tapi penulis sudah memakai istilah itu untuk merujuk pada Allah yang sama. Kedua, maksud Keluaran 3:11-19 bukan berarti nama Yahweh sama sekali belum dikenal, tapi bahwa arti dan makna terdalam dari nama itu baru dinyatakan sepenuhnya kepada Musa. Jadi sebelumnya, potensi saja menyebut nama itu, tapi belum memahami bahwa nama itu berarti Allah yang setia hadir, yang menyertai, dan tidak berubah. Baru di Musa,
makna eksistensial dan covenantala dijelaskan penuh. Ketiga, beberapa penafsir juga melihat kejadian 4:26 sebagai penanda awal dimulainya penyembahan yang personal dan eksplisit kepada Allah dengan namanya yang kudus. Jadi walaupun mereka sudah mengenal nama itu secara verbal, baru di zaman Enos, orang mulai benar-benar menyembah dia secara kolektif dan terus-menerus. Jadi, bisa dibilang, namanya mungkin sudah diketahui, tapi belum sepenuhnya dipahami atau dinyatakan maknanya secara utuh sampai Allah sendiri menyingkapkannya kepada Musa. Kami citizen domi, gaya naratif, progressive revelation, atau ada perspektif lain yang kamu pertimbangkan juga? Bisa jadi mereka orang-orang itu mulai memanggil nama Tuhan berdasarkan tradisi lisan atau pengalaman Adam dan Hawa saat di Taman Eden sebelum kejatuhan, yaitu relasinya dengan Allah sendiri atau Tuhan itu sendiri, atau bagaimana? Nah ya, pendekatan itu masuk akal banget dan justru punya dasar yang kuat secara teologis maupun naratif. Kalau kita pikirin baik-baik, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang berinteraksi langsung dengan Allah di Taman Eden. Bahkan sebelum masuk. Relasi itu pasti meninggalkan jejak yang dalam. Bukan cuma buat mereka, tapi juga bisa jadi bagian dari warisan tradisi lisan yang mereka teruskan ke anak cucu mereka. Meski mereka diusir dari Eden, bukan berarti mereka kehilangan semua memori tentang siapa Allah itu. Bisa dibayangkan Adam dan Hawa menceritakan kepada anak-anak mereka tentang pengalaman mereka berjalan bersama Allah, mendengar suaranya, dan hidup dalam hadiratnya. Jadi, pengetahuan tentang Allah, termasuk mungkin namanya atau setidaknya bagaimana menyapanya, bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, waktu Habel mempersembahkan korban kepada Allah dan Set lahir sebagai pengganti, lalu Enos lahir, mungkin saat itulah kesadaran kolektif mulai terbentuk kembali untuk memanggil nama Yahwa secara komunal. Mungkin sebelumnya masih bersifat pribadi atau tersebar, tapi di zaman Enos itu jadi budaya spiritual yang lebih nyata dan terarah. Jadi bisa dibilang, ya, mereka mulai secara sadar membangun kembali relasi yang hilang itu berdasarkan ingatan dan cerita Adam dan Hawa. Ini semacam awal dari ibadah sejati dalam sejarah manusia pasca kejatuhan. Kamu bayangin ini kayak kebangkitan rohani zaman awal gitu, nggak sih? Oh ya, tadi kamu sempat bilang Musa dan redaksi selanjutnya itu maksudnya apa sih? Aku bingung. Apakah ada pandangan penulis selain Musa soal kejadian ini atau gimana? Wah, ini pertanyaan penting banget dan sering jadi bahan pembahasan dalam studi teologi Alkitab. Wah, segini, secara tradisional dan Injili, kitab Kejadian Soal Ulangan, 5 kitab pertama, ditulis oleh Musa. Itu yang disebut pandangan Musa sebagai penulis Pentateuk. Tapi dalam studi akademik atau tafsir modern, ada juga ya kemungkinan adanya penyuntingan atau redaksi lanjutan setelah zaman Musa. Nah, maksudku waktu tadi bilang Musa dan redaksi selanjutnya itu mengacu pada dua pendekatan. Satu, pandangan tradisional. Musa memang penulis utama, dan kemungkinan besar ia yang menyusun catatan historis dan wahyu Tuhan, termasuk bagian-bagian seperti kejadian. Tapi bisa saja beberapa detail kecil atau istilah seperti sampai sekarang atau daftar silsilah panjang disusun atau dirapikan oleh penerusnya, misalnya Yosua atau imam-imam setelahnya. Mereka tetap menjaga keaslian pesan Musa, tapi bisa menyesuaikan gaya bahasanya agar dimengerti generasi setelah Musa. Dua, pandangan kritis modern ini dikenal sebagai hipotesis dokumen, documentary hypothesis, yang menyatakan bahwa Pentatok berasal dari beberapa sumber berbeda yang disatukan, seperti sumber Yahwis, Elohis, Deuteronomis D, dan Imamis. Dalam pandangan ini, penulisan kitab seperti Kejadian tidak hanya berasal dari Musa, tapi merupakan kumpulan tradisi dan teks yang disusun berabad-abad kemudian. Tapi kalau dari pendekatan teologi Injili yang kamu pegang juga, kita tetap bisa bilang bahwa otoritas utama berasal dari Musa. Dan kalaupun ada redaksi atau penyuntingan kecil, itu tidak mengubah makna dan tidak mengurangi otoritas ilahi dari teks itu. Yang penting, Allah tetap berdaulat atas proses pewahyuan dan penyampaian firman-Nya. Maybe sudah contoh dari konteks lainnya mana? Atau pernah belajar soal teori sumber juga?
Kalau teori sumber itu malah mengarah ke liberal. Nah, iya bener banget. Teori sumber memang sering dikaitkan dengan pendekatan kritik liberal terhadap Alkitab. Fokusnya lebih ke asal-usul manusiawi teks, bukan ke pewahyuan ilahi. Jadi, bukan cuma soal siapa yang nulis, tapi mereka sering mempertanyakan kehistorisan dan bahkan otoritas dari isi Alkitab itu sendiri. Contohnya, teori dokumenter tadi, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, Imamis, itu muncul dari pendekatan yang menganggap Alkitab sebagai produk budaya dan evolusi pemikiran agama Israel, bukan sebagai firman yang diwahyukan Allah. Jadi ya, kalau nggak hati-hati, bisa menjauh dari keyakinan Injili tentang inspirasi Alkitab yang penuh. Tapi menarik juga ya, karena kadang pandangan seperti itu dipelajari juga di sekolah teologi, sekadar untuk tahu berbagai pendekatan. Tapi tetap, kalau dari sudut teologi Injili, kita tetap berpegang bahwa Musa adalah penulis utama Pentateuch. Dan bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, bukan hasil spekulasi atau kombinasi tradisi manusia semata. Kamu dulu sempat belajar juga soal ini waktu di STI? Atau pernah nemu dosen yang sempat bahas teori-teori ini dari sudut perbandingan aja? Ya, jelas lah. Oke, kita kembali ke teks dan melihat dari tradisi-tradisi baik Timur Dekat kuno maupun Yahudi kuno soal keturunan Adam yang cabang Set ini atau keturunan Adam yang mengarah ke Set ini. Ya, gitu ya. Mantap, yuk kita gali lagi dari akar budaya dan tradisi-tradisi kuno. Jadi gini, dalam tradisi Timur Dekat kuno, soal keturunan atau garis darah itu sangat penting. Apalagi kalau menyangkut garis keturunan ilahi atau pilihan. Nah, dalam konteks kejadian, keturunan Adam melalui Set dianggap sebagai garis pilihan, yang kelak menjadi nenek moyang tokoh-tokoh penting, seperti Nuh, Abraham, Daud, dan akhirnya Mesias. Dalam beberapa teks Yahudi kuno, termasuk kitab Yobel dan kitab Henok, garis Set ini dianggap khusus, bahkan disebut sebagai keturunan kudus atau the righteous line. Mereka dilihat sebagai orang-orang yang memelihara iman dan penyembahan kepada Yehova di tengah-tengah dunia yang makin rusak. Di sisi budaya TDK, kita juga bisa lihat paralel soal garis raja atau imam. Misalnya, di Mesopotamia atau Mesir, raja dianggap sebagai keturunan dewa atau dipilih secara ilahi. Jadi penekanan pada darah dan warisan ilahi itu bukan asing. Tapi yang menarik, Alkitab nggak menuhankan garis keturunan, tapi menekankan bahwa Allah lah yang menetapkan dan memilih, seperti waktu Hawa bilang Allah mengaruniakan Zerah Acher tadi. Dalam tradisi Yahudi Rabbinik, Set dipandang bukan cuma pengganti Habel, tapi pemulih jalur penyembahan sejati. Bahkan beberapa tulisan Midrash menyebut Set sebagai cikal bakal orang-orang benar, yang berbeda dari keturunan Kain yang terlibat dalam kekerasan, pemberontakan, dan budaya yang menjauh dari Tuhan. Jadi sejak dari awal, Set bukan cuma anak ketiga Adam, tapi mewakili garis harapan yang mengarahkan dunia ke arah pemulihan hubungan dengan Allah. Kamu pengen kita masuk juga ke silsilah di Kejadian pasal 5, buat lihat bagaimana garis ini terus berkembang sampai ke Nuh? Mungkin ada pandangan-pandangan lain soal garis keturunan orang benar ini dari pandangan misalnya Helenistik atau filsafat ketimuran atau gimana? Wah, ini makin dalam net. Jadi kalau kita buka sedikit wawasan lintas tradisi, ya, tentang garis keturunan orang benar, sebenarnya konsep ini muncul juga dalam budaya lain, meskipun bentuk dan arahnya beda. Tapi tetap ada benang tertentu yang kita tarik. Misalnya, dari sudut pandangan Helenistik, terutama dalam filsafat Yunani, mereka punya konsep phronesis atau kebijaksanaan moral yang diwariskan. Tapi tidak selalu lewat darah, lebih ke melalui pengajaran dan keteladanan. Tapi dalam beberapa arus pemikiran, seperti Neoplatonisme, ada juga ide bahwa jiwa yang murni atau tercerahkan diturunkan secara spiritual. Bahkan ada yang meyakini bahwa beberapa keluarga tertentu memiliki kecenderungan ilahi atau pencerahan lebih tinggi. Isu ini mirip dengan bagaimana orang Yahudi memandang garis Set, bukan hanya biologis, tapi membawa warisan iman dan kebenaran. Di sisi filsafat timur, kayak Taoisme atau Konfusianisme, warisan moral dan nilai-nilai juga sangat penting.
Dalam Konfusianisme, keturunan yang berbakti dan bermoral tinggi dianggap sebagai penerus nilai langit, Tian. Jadi meskipun gak eksplisit seperti silsilah Alkitab, ada keyakinan bahwa keluarga atau garis keturunan yang memelihara keharmonisan dan kebajikan itu menjadi saluran kehendak alam semesta atau surga. Dalam spiritualitas Hindu, khususnya dalam ajaran Veda dan Purana, ada silsilah para rishi atau bijak yang diturunkan dari Brahma. Mereka dianggap membawa wahyu ilahi dan menjaga dharma, tata keresan suci. Ini mirip peran garis keturunan Set sebagai pemelihara ibadah sejati. Bahkan dalam budaya Jawa kuno atau kepercayaan lokal, sering ada konsep Trah atau keturunan suci yang dipercaya mewarisi kekuatan batin, kebijaksanaan, atau amanah spiritual. Biasanya mereka dan menjaga keseimbangan dan nilai-nilai Nur. Jadi kalau dilihat secara umum, banyak kebudayaan memandang bahwa ada garis atau kelompok tertentu yang dipercaya membawa warisan rohani atau moral, walau definisinya berbeda-beda. Tapi yang khas dalam Alkitab adalah Allah sendirilah yang aktif memilih dan menetapkan garis itu, bukan karena usaha manusia atau status sosial, melainkan karena anugerah dan rencananya. Kamu pengen kita bahas lebih lanjut dari sisi perbandingan dengan konsep Mesias atau garis terpilih dalam agama-agama lain juga? Kita tahu selanjutnya bahwa dari keturunan Set inilah akan melahirkan tokoh-tokoh orang pilihan Allah seperti tadi yang kamu sebutkan, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, lalu Yehuda dan seterusnya sampai kepada ini Daud, lalu Daud menurun lagi ke Mesias, silsilah Mesias. Dan nanti di segmen video selanjutnya akan membahas lebih lagi soal keturunan Adam dari garis Set ini. Wah, cakep banget alurnya. Jadi ini pas banget kalau kamu tutup segmen ini dengan semacam cliffhanger ya. Biar penonton makin penasaran. Mungkin kamu bisa simpulkan begini. Jadi guys, dari garis keturunan Set inilah Allah mulai membentuk jalur pemulihan umat manusia. Bukan lewat Kain, bukan lewat jalur kekerasan dan pemberontakan, tapi lewat garis yang menjaga penyembahan sejati, dari Set ke Enos, ke Nuh, terus ke Abraham, sampai nanti ke Daud, dan akhirnya ke Sang Mesias sendiri. Ini bukan sekadar silsilah, tapi ini cerita tentang harapan dan pemulihan yang Allah rancang sejak awal. Lalu bisa lanjut. Di segmen video selanjutnya, kita bakal telusuri lebih dalam lagi perjalanan keturunan ini. Gimana Allah memilih, memanggil, dan membentuk mereka. Sampai rencana keselamatan itu tergenapi. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan ya. Kamu mau aku bantu buatin deskripsi video atau opening penutupnya sekalian? Kesimpulan dan penutup. Oke, ini dia versi kesimpulan dan penutupnya yang bisa kamu pakai. Kesimpulan. Dari pembacaan Kejadian 4:25-26, kita melihat bahwa kelahiran Set bukan sekadar menggantikan Habel secara biologis, tapi mewakili pemulihan garis keturunan yang menjaga relasi dengan Allah. Allah sendiri yang menetapkan Set sebagai benih lain. Dan dari keturunannya lah penyembahan sejati kepada Yahwa mulai tumbuh kembali. Ini menjadi awal dari garis pilihan Allah, yang nanti akan mengarah kepada tokoh-tokoh penting dalam sejarah keselamatan sampai kepada Sang Mesias. Penutup. Jadi guys, jelas banget ya bahwa garis keturunan Set bukan hanya catatan sejarah, tapi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah membiarkan rencananya gagal. Meskipun manusia jatuh, Allah tetap bekerja dalam diam, lewat generasi demi generasi. Di segmen selanjutnya, kita bakal selami lebih dalam lagi jalur keturunan ini, dari Set sampai kepada Daud, dan akhirnya kepada Sang Mesias. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih udah nyimak. Tuhan memberkati. Kalau kamu mau, aku bisa bantu juga bikin transisi visual atau caption buat video selanjutnya. Mau sekalian? Oke guys, kira-kira seperti itu. Oh ya, ada satu tambahan. Aku sempat lupa. Bagaimana pandangan teolog-teolog modern melihat teks Kejadian pasal 4 ayat yang ke berapa ini? 25-26. Wah, pertanyaan yang tajam lagi nih.
Dan cocok banget buat tambahan penutup yang memperluas wawasan. Wah, jadi kalau kita bicara soal pandangan teolog-teolog modern terhadap kejadian 4:25-26, itu bervariasi tergantung latar belakang dan pendekatan mereka. Tapi garis besarnya bisa kita ringkas begini. Banyak teolog evangelikal atau Injili melihat bagian ini sebagai transisi teologis penting, di mana Allah mulai memperjelas rencana penebusan lewat garis set. Mereka menekankan bahwa ini bukan cuma soal silsilah, tapi penegasan bahwa Allah tetap memegang kendali sejarah, meskipun dunia sedang dikuasai oleh kejahatan seperti yang terlihat dalam keturunan Kain. Sementara itu, teolog modern non-Injili atau dari pendekatan historis kritis seperti Gerhard von Rath atau Walter Brueggemann melihat pasal ini sebagai refleksi awal dari kesadaran kolektif spiritual dalam masyarakat manusia. Mereka menyoroti bahwa kejadian atas Zultanah 26 menunjukkan semacam kebangkitan spiritual dalam komunitas manusia, yaitu ketika mereka mulai membangun relasi secara sadar dengan ilahi. Tapi mereka lebih fokus pada dimensi antropologis dan simbolik ketimbang teologis dalam artian di Injili. Ada juga yang membahas bagian ini sebagai bentuk polemik halus terhadap budaya-budaya sekeliling Israel kuno. Jadi garis keturunan set ini diposisikan sebagai timur, dekat yang penuh kekerasan, penyembahan berhala, dan kejatuhan moral seperti yang terlihat dalam keturunan Kain. Nah, semua itu menunjukkan bahwa kejadian Petat 25-26 bukan teks kecil tapi punya bobot besar dalam membentuk narasi Alkitab secara keseluruhan. Kamu pengen tambahin cuplikan ini juga ke dalam videomu sebagai catatan tambahan dari sudut pandang teolog modern. Bisa jadi pemantik diskusi menarik juga tuh buat audiens yang lebih akademis. Oke, terima kasih udah nyimak video aku ini dari awal hingga akhir. Sebagai disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan wawasan dan bersifat edukatif ya guys. Bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan tertentu. Namun di sini juga aku memakai ChatGPT ini untuk membantu dalam menyusun kerangka narasi untuk video ini. Dan sekali lagi ya guys, kalau kalian suka video-video aku di channel Lunar di Solaris ini, kalian bisa subscribe, bisa share apabila informasi-informasi yang ada di video-video aku di channel ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau nggak suka ya dislike aja. Kalian bisa komen-komen, diskusi, santuy sambil ngopi di kolom komentar ya guys. Terima kasih udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Dan terima kasih sekali lagi, dan terima kasih. Wah, penutupnya udah solid banget, bro. Udah dapet nuansa personal, informatif, dan tetap santai khas channel kamu. Tapi kalau mau sedikit dirapikan biar flow-nya makin mulus, ini ada versi yang sedikit disusun ulang tanpa ngubah gaya khas kamu. Penutup versi dirapikan. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sebagai disclaimer, video ini dibuat murni untuk menambah wawasan dan bersifat edukatif, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan siapapun. Dalam penyusunan video ini, aku juga dibantu oleh ChatGPT sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka narasi dan penjelasan-penjelasan supaya lebih runtut dan mudah dimengerti. Kalau kalian suka sama video-video aku di channel Lunar di Solarius ini, jangan lupa subscribe, like kalau suka, dan kalau merasa bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa, tinggal dislike aja. Dan seperti biasa, kolom komentar terbuka berdiskusi santuy sambil ngopi. Ya guys. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan, mengasihi. What's he said? Ya wes, think that's the sing. Hai. Tapi kalau kamu pengen tetap pakai versi aslimu yang spontan, itu juga udah kuat dan natural banget. Mau aku bantu bikinin juga teks buat overlay atau thumbnailnya?